Pusat rezim Iran telah memasuki zona guncangan, dan yang terlihat sekarang adalah tekanan terbuka, keras, dan semakin berbahaya terhadap pemimpin baru Iran. Pada saat-saat awal hari Minggu 19 April 2026, krisis ini menjadi semakin parah karena basis pendukung utama yang selalu menopang rezim mulai bereaksi dengan kemarahan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyerahan diri, kebingungan, dan kelemahan. Yang dipertaruhkan bukan hanya persaingan politik biasa, yang sedang terjadi adalah perpecahan internal di jantung kekuasaan Iran. Siapa yang berada di pusat semua ini? Di satu sisi, pemimpin baru Iran yang tetap diam dan tidak muncul di depan umum. Di sisi lain, Garda Revolusi Islam, anggota parlemen, saluran yang terkait dengan rezim, dan kelompok-kelompok yang mulai menyerang nama-nama yang terlibat dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Semua ini meledak di Teheran, di dalam sistem kekuasaan Republik Islam itu sendiri, tetapi dengan dampak langsung di Hormuz, dalam pengendalian militer jalur laut, dan dalam perang narasi yang coba dijalankan rezim agar tidak runtuh dari dalam. Krisis memuncak ketika Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa jalur bagi kapal dagang di Selat Hormuz sepenuhnya terbuka selama masa gencatan senjata di Lebanon. Tindakan ini mengejutkan rezim, reaksinya pun langsung terjadi. Para pemimpin parlemen, komandan yang terkait dengan Garda Revolusi Islam, dan saluran-saluran yang sejalan dengan faksi garis keras mulai mempertanyakan pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu tampak seperti menyerahkan satu-satunya alat tawar nyata yang masih dimiliki Iran terhadap Amerika Serikat. Bagi banyak orang di dalam mesin pemerintahan Iran sendiri, membuka Selat Hormuz tanpa mendapatkan konsesi nyata terdengar seperti sebuah penyerahan diri. Itulah sebabnya kerusuhan ini memiliki bobot yang mematikan dan simbolis. Dalam hal ini bukanlah protes oposisi biasa. Pembacaan yang dominan berbeda. Sebagian dari mereka yang turun ke jalan justru adalah basis yang selalu mendukung rezim. Kini memberontak karena percaya bahwa pimpinan Iran telah mundur, menyerah, dan kehilangan inisiatif. Kemarahan itu tidak hanya ditujukan kepada musuh eksternal saja. Kemarahan itu juga ditujukan kepada orang-orang di dalam kekuasaan sendiri, terhadap mereka yang berbicara tentang negosiasi, terhadap mereka yang mengumumkan dibukanya jalur itu, terhadap mereka yang menurut pandangan kelompok-kelompok ini menyerahkan posisi strategis tanpa mendapatkan imbalan apapun. Bagaimana perpecahan ini muncul? Perpecahan itu muncul dalam benturan antara narasi diplomatik dan realitas militer. Sementara Menteri Luar Negeri berbicara tentang jalur yang terbuka, pesan yang keluar dari saluran yang terhubung dengan Garda Revolusi Islam mengatakan hal lain. Hormuz tetap dikendalikan, dibatasi, dan berada di bawah pengawasan militer. Pada saat yang sama, pernyataan dari kelompok garis keras mulai menuntut penjelasan, mengecam kekacauan, dan menuntut agar keheningan di tingkat atas dipecahkan. Pesannya jelas, seseorang terlalu banyak bicara, seseorang terlalu banyak mengalah. Dan sekarang, rezim berusaha membatasi kerusakan. Ketegangan ini semakin meningkat karena tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang sedang berkuasa. Ini adalah salah satu spekulasi utama yang mendominasi krisis. Iran tampaknya sudah tidak lagi bertindak seperti pemerintahan dengan satu komando. Yang terlihat adalah persaingan di antara beberapa pusat kekuasaan. Ada faksi yang bernegosiasi, ada faksi militer, ada parlemen, ada saluran ideologis, dan semuanya tampak berusaha memastikan posisi mereka setelah perang usai. Siapapun yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan keluar sebagai pemenang akan mendapatkan kekuatan. Siapapun yang terlihat lemah bisa disingkirkan. Di lingkungan seperti inilah muncul anggapan bahwa rezim tersebut mungkin sedang tergelincir ke arah sesuatu yang serupa. Hampir seperti perang internal antar faksi. Dan ketidakhadiran pemimpin baru hanya memperburuk segalanya. Sudah lebih dari sebulan sejak ia terpilih. Namun, dia belum muncul di video, tidak berbicara melalui audio, dan belum memberikan tanda langsung otoritas kepada publik. Hanya teks yang telah dirilis. Hal ini membuka ruang bagi kecurigaan yang menghancurkan dalam analisis ini. Jika tidak ada yang melihat pemimpin, jika tidak ada yang mendengar pemimpin, lalu siapa sebenarnya yang berbicara atas namanya? Spekulasi pun sudah tidak sedikit. Ada yang secara terbuka mengemukakan kemungkinan bahwa dia sedang tidak mampu, terisolasi, atau bahkan sudah meninggal. Itu adalah kecurigaan yang ekstrim. Namun, kekosongan dalam kepemimpinan itu sendiri justru memicu pemikiran seperti itu.
Pada saat yang sama, posisi Menteri Luar Negeri menjadi semakin lemah ketika pernyataan dari Donald Trump dan Komando Pusat Amerika Serikat muncul, menegaskan bahwa blokade Laut Amerika masih berlanjut. Pesan itu sangat jelas. Tidak peduli apa yang dikatakan Teheran, pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap berada di bawah tekanan. Poin ini sangat penting karena menurut pandangan para pengkritik negosiasi, Iran telah menyerahkan senjata utamanya tanpa mengubah situasi di laut, tanpa mengakhiri blokade, dan tanpa mengeluarkan ekonominya dari krisis. Disitulah kejengkelan berubah menjadi serangan politik. Seorang anggota parlemen yang terkait dengan rezim bahkan mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri akan menghadapi proses pemakzulan karena pernyataannya di media sosial, jika bukan karena situasi perang saat ini. Nama penting lainnya memperingatkan bahwa Iran sedang kalah dalam perang psikologis dan perang narasi karena tidak bertindak dengan cepat dan tidak mengendalikan pesan. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, rezim tersebut tidak hanya kehilangan kekuatan militer. Rezim itu juga kehilangan kemampuan untuk meyakinkan pendukungnya sendiri bahwa mereka masih tahu apa yang sedang mereka lakukan. Situasinya menjadi lebih parah ketika agensi Tasdak yang terkait dengan lingkungan rezim menganggap pernyataan Menteri Luar Negeri sebagai buruk, tidak lengkap, dan menimbulkan ambiguitas. Dan lebih dari itu, mereka kembali menegaskan bahwa setiap kapal yang ingin melintas harus berkoordinasi dengan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam. Setelah itu, Ketua Parlemen turun tangan untuk menyerang Trump, menolak gagasan keterbukaan penuh, dan menegaskan bahwa aturan di Selat Hormuz akan diputuskan di lapangan, bukan di media sosial. Ini menunjukkan sebuah rezim yang menahan diri, saling bertentangan di depan umum, mencoba menghapus apa yang dikatakannya beberapa jam sebelumnya, dan memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa rantai komandonya sedang retak. Ada juga kecurigaan lain yang sangat sensitif dalam cerita ini, bahwa sebagian komunikasi digital para petinggi Iran dijalankan dari Amerika Serikat oleh seseorang yang sangat memahami budaya Amerika. Hal ini semakin memperkuat kesan kemunafikan dan kemerosotan. Sementara rezim berbicara tentang perlawanan dan pengorbanan, para pejabat dan lingkaran terdekat mereka justru dilindungi jauh dari kekacauan yang mereka bantu ciptakan. Bagi masyarakat yang menghadapi inflasi, ketakutan, isolasi, dan pertumpahan darah, hal ini sangat memberatkan. Pada akhirnya, krisis ini menunjukkan sesuatu yang sederhana dan brutal. Rezim Iran tampak kurang seperti mesin yang solid dan lebih seperti blok yang retak, gelisah, dan saling curiga satu sama lain. Yang terjadi adalah perebutan kekuasaan di dalam. Yang terlibat dalam perebutan ini adalah Garda Revolusi Islam, komando politik, dan para negosiator. Semua ini meledak sekarang setelah pernyataan tentang Hormuz dan diamnya pemimpin baru. Fokus utamanya ada di Teheran dan di poros militer Hormuz. Hal ini berkembang lewat pertentangan terbuka, kemarahan dari akar rumput, dan serangan antar faksi. Dan kenapa? Karena rasa menyerah telah membuka luka yang mungkin tidak bisa lagi ditutup oleh rezim. Pada akhirnya, Iran memasuki tahap yang lebih suram lagi. Ini bukan lagi hanya tekanan dari luar, ini adalah keruntuhan dari dalam. Dan ketika Garda Revolusi Islam mulai bertindak sebagai pusat kekuasaan yang sebenarnya, tuntutan agar pemimpin mundur tidak lagi terdengar seperti rumor yang jauh, melainkan menjadi tanda bahwa puncak rezim benar-benar bisa terguncang.